Bagaimana caranya kita mau berbicara soal etika, sedangkan calon pemimpinnya adalah pelanggar etika berat? Bagaimana caranya kita mau menegakkan hukum kalau calon pemimpinnya pelanggar hukum? Bagaimana caranya kita mau menyelesaikan kasus HAM kalau calon pemimpinnya pelanggar HAM berat? Dan bagaimana caranya kita mau melawan nepotisme kalau calon pemimpinnya lahir dari proses nepotisme? Mari kita renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudara, sejak debat keempat ramai diperbincangkan di media sosial terkait dengan perilaku dari para calon pemimpin kita. Hal yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial saat ini adalah perilaku, sikap, etika dari seorang Gibran Rakabuming Raka yang adalah seorang cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Tanggapan-tanggapan dari netizen yang mencaci maki, yang menghujat, yang tidak menerima karakter, etika dari calon pemimpin yang seperti ini, tentu ini adalah sesuatu yang lumrah. Karena negara Indonesia adalah sebuah negara yang kental dengan adat ketimurannya, yang kental akan adab dan etikanya. Tentu kita semua sudah mengetahui akan hal itu. Lantas kenapa ada calon-calon pemimpin kita yang perilakunya benar-benar tidak terpuji, dan apalagi dipertontonkan oleh jutaan masyarakat Indonesia? Saudara, dalam beberapa menit ke depan ini saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video yang menurut saya cukup menarik untuk kita ketahui bersama, untuk menambah wawasan kita terkait dengan perilaku-perilaku dari calon-calon pemimpin kita ini. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Kalian nonton gak nih debat keempat calon wakil presiden semalam? Temanya tentang energi, agraria, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan hidup. Tema ini menarik banget, walaupun gue bukan yang ngerti banget, bukan ranah gue, cuman gue mencoba untuk menyimak. Jadi gue coba ambil dari IG-nya Greenpeace ya, yang lebih ngerti tentang lingkungan hidup. Dari visi misi Cawapres nomor urut 1 Caimin, dia bilang kalau krisis iklim ini harus ditangani. Dan benar, masalah pembangunan seawall itu nggak menyelesaikan masalah sama sekali. Nah, kalau Gibran nomor urut 2, dia menekankan tentang perkembangan industri ekstraktif dan menawarkan biodiesel yang disebut-sebut solusi, padahal itu katanya solusi palsu. Ini gue dapat dari Greenpeace ya. Nah, kalau Cawapres Mahfud MD, sumber masalah dari adanya sengketa rakyat dengan pemerintah itu karena nggak ada komunikasi atau pendekatan sebelum adanya proyek gitu. Nah, itu sama kan yang terjadi di Wadas Jawa Tengah yang dipimpin sama Pak Ganjar. Nah, terus mengenai food estate. Food estate katanya berhasil gitu. Terus apa yang berhasil, orang nanamnya aja di polybag, bukan ditanam di tanah food estate-nya langsung. Ini mah nanam di depan rumah juga bisa. Dan ada satu hal yang bikin gue concern di debat semalam adalah sikapnya Gibran pas lagi tanya jawab sama Prof. Mahfud. Pas lagi di bagian ini. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Gila sih, gue bener-bener speechless banget. Menurut kalian sopan gak sih kayak gitu?
Dan gara-gara itu Gibran dikritik di Twitter tuh banyak banget yang ngomongin sampai jadi trending topik. Tapi gimana menurut kalian debat semalam? Coba deh komen. Lagi apa, Mbak? Lagi mencari-cari. Oh, mencari jawaban. Lagi mencari-cari siapa itu konsultan komedinya. Masuk komedi kayak gitu dibawa di ruang debat. Mau dibawa kemana arah komedi NKRI? Kita tuh harus tegak lurus terhadap pelucuan yang hakiki. Darjak, darjokmu gede. Pecat wae Mas kuwi konsultan komedi nih. Ora masuk. Kasihan banget Gibran abis debat dibilang songo, nggak punya etika. Padahal kan dia cuma mewakili potret buram, perilaku politisi muda karbitan ya. Orang pemujanya aja bilang dia yang terbaik kok. Lu makanya nonton debat nggak usah pakai hati nurani. Yang kocak waktu dia nanya ke Pak Mahfud tuh, dia kayaknya nanya cuman dia nggak paham-paham banget tuh. Soalnya pas dia ngejawab ternyata salah juga. Yang penting bahasa Inggris ya. Dia yang tampil, gue yang malu. Tapi tenang Mas Gibran, yang penting kan gimmick-gimmick Anda videonya FYP. Pak Mahfud sabar banget ngadepin Gibran tuh. Gimana gak sabar orang anak bosnya ya. Tapi beliau berani loh bilang pertanyaan Gibran receh. Untung aja Gibran gak bilang, Prof Mahfud coba dong bilang kata menyengsarakan dengan cepat. Debat semalam Caimin lah, keren lah. Ini kayaknya seminggu sebelumnya dia nggak keluar rumah dah, nggak boleh sama istrinya. Jangan kan keluar rumah ya, baru megang HP. Belajar debat dulu, belajar debat. Taruh HP-nya, taruh. Caimin kata Gibran, enak ya Ca, bisa jawab sambil baca teks. Enakan Gibran ya, bisa nyapres sambil jadi anak presiden. Buset. Lagi cari apain, Gua bingung lagi dari sesuatu. Apa itu, Ijazahnya bapaknya Samsul yang hilang. Emang simpan di mana, Nggak tahu hilang ijazah bapaknya. Wah, nggak bisa nyalon dong. Nggak bisa. Nggak jadi. Aduh. Udah ya. Yuk. Gue tuh gak paham ya, kenapa sih buzzer-buzzer 02 tuh terus aja ngedukung Gibran gitu ya. Tapi kalau dari debat cawapres kemarin, bener-bener tuh dipermalukan banget sih dia, si Gibran ini sama Pak Mahfud. Terkait dengan pertanyaan greenflation, ya kan. Kan sudah disuruh jelasin greenflation yang dimaksud itu seperti apa. Karena itu luas bro, greenflation itu tuh luas banget. Mau sisi yang mana yang mau dibahas gitu kan. Terus dia bilang, sekelas profesor pasti harusnya sudah tahu. Dijawablah sama Pak Mahfud. Pak Mahfud tuh menjawab, pertama, inflasi hijau itu berkaitan dengan ekonomi hijau, menyoroti bahwa ekonomi hijau sudah menjadi kesadaran masyarakat sejak lama, membuat kebijakan yang menyesuaikan dengan setiap aspek ekonomi hijau. Oke, sudah dijawab tuh sama Pak Mahfud. Kemudian dia dengan bergaya begini ya kan, saya tidak menemukan jawabannya. Terus dia bilang, inflasi hijau yang saya maksud itu adalah peristiwa demo rompi kuning di Prancis yang membebani masyarakat kecil. Pertama, kalau memang dia mau fokus kepada peristiwa demo rompi kuning di Prancis, harusnya dijelaskan di awal, oke? Sehingga Pak Mahfud tidak menjelaskan secara global. Kedua, ya, lu tuh lagi tinggal di Indonesia, lu lagi debat cawapres untuk negara Indonesia, bukan di Prancis. Oke, dan yang ketiga, demo rompi kuning itu berkaitan atau di latar belakang ini aku bacain. Penasaran gitu, sebenarnya demo rompi kuning yang dimaksud tuh apa sih gitu. Jadi gerakan rompi kuning ini dilatar belakangi oleh kenaikan harga bahan bakar, tingginya biaya hidup, dan laporan ini mengklaim kalau beban reformasi pajak yang dilakukan pemerintah tidak proporsional ditanggung oleh kelas pekerja dan kelas menengah, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Jadi ini nggak ada hubungannya sama inflasi hijau gitu loh. Wajar kalau Pak Mahfud bilang bahwa tidak layak untuk dijawab karena jawabannya juga memang ngawur. Come on lah. Terus satu lagi, Gibran pun saya sebagai generasi muda ya, nggak kayak begitu juga sih attitude-nya saat berbicara dengan profesor, dengan orang yang lebih tua. Harusnya menjadi contoh. Jadi sorry Gibran, sorry buzzer 02 ya, tolonglah
berpikir dengan bijak. Apakah kita sebagai anak muda, kita sebagai Gen Z, kita sebagai kaum milenial mau setuju dengan narasi yang mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka merepresentasikan anak muda Indonesia? Apakah kita mau terima kalau kita dibilang tengil? Apakah kita mau terima kalau kita dibilang songong? Apakah kita mau terima kalau kita dikatain pribadi yang tidak beretika dan tidak berkualitas? Ini adalah topik yang lagi viral, yang lagi ramai diperdebatkan di media sosial. Baik itu di Instagram, baik itu di TikTok, maupun di Twitter. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap bahwa dengan adanya debat keempat ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita tentang pentingnya kita untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Tentang pentingnya kita untuk memilih pemimpin yang punya etika, punya adab, punya moral. Apalagi dia adalah calon pemimpin orang nomor 2 di bangsa ini. Ini yang harus kita pikirkan dan harus kita renungkan. Dari cuplikan-cuplikan video di season pertama ini, walaupun ada parodi ngakak, tetapi kita diberitahu bahwa pentingnya kita dalam diri kita ditanamkan nilai-nilai adab, nilai-nilai moral, nilai-nilai etika dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa, dan dalam kehidupan bernegara. Indonesia ini dikenal kental dengan adat ketimurannya, dikenal kental dengan budaya etikanya, dikenal kental dengan budaya sopan santunnya. Yang anak kecil, dia akan tahu untuk menghargai orang yang lebih kakak. Kita yang muda akan tahu bagaimana caranya kita untuk menghormati orang yang lebih tua. Tetapi perilaku tengil, perilaku songong, perilaku yang tidak beretika yang ditunjukkan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres kemarin benar-benar membuka mata hati kita rakyat jelata bahwa perilaku yang dipertontonkan oleh anak dari seorang Presiden Joko Widodo ini benar-benar mau mengingatkan kita bahwa dia maju dengan menabrak aturan di Mahkamah Konstitusi. Adanya pelanggaran etika berat di Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya pamannya sendiri dicopot dari ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya pelanggaran etika berat ini, ternyata pribadi yang diagung-agungkan, pribadi yang dibela-belai oleh paslon 02, oleh relawan 02, oleh para pendukung 02, akhirnya terkuak juga bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka memang benar-benar minim akan adab dan etikanya, sehingga ramai diperbincangkan di media sosial tentang ketengilannya, tentang kualitasnya, dan tentang kesongongannya. Mari, sebagai rakyat, kita harus mampu untuk menggunakan logika akal sehat kita dan tetaplah untuk berpikir waras. Jika kita berkehendak pemimpin di periode 2024 sampai di 2029 adalah mereka-mereka yang punya kualitas. Mari kita lanjutkan lagi. MVP debat Cawapres keempat tadi malam jatuh kepada Mas Gibran Rakabuming Raka yang di luar dugaan tampil sangat sopan dan penuh etika. Beliau betul-betul mewakili suara anak muda Indonesia yang menjunjung tinggi nilai moral sopan santun saat berbicara kepada orang yang lebih tua di hadapan publik. Apalagi ketika beliau terlihat sedang atraksi celingak-celinguk mencari jawaban Prof Mahfud yang katanya nggak ketemu. Benar-benar membuat decak kagum dan di luar nalar. Sungguh kreatif setiap tingkah lakunya.
Saya kok makin yakin Indonesia akan makin maju, akan makin bersinar jika dipimpin Mas Gibran. Besar harapan saya ke depan supaya pembangunan ini bisa benar-benar berlanjut. Mas Gibran bisa menang sampai dengan 2 periode mendatang. Lalu dilanjutkan sang adik Mas Kaisang 2 periode, lalu dilanjutkan Mas Jan Etes, cucu dari Pak Jokowi selama 2 periode. Setelah itu saya harap ada anak dari Mas Jan Etes yang berkenan melanjutkan estafet kepemimpinan dinasti ini selama 2 periode, agar hilirisasi dan semua pembangunan di Indonesia betul-betul merata jika memakai metode musyawarah mahkamah keluarga. Terserah kalian mau ngomong apa, pokoknya saya all in Mas Gibran. Tenang Mas Gibran, kami ada di sini. Ini orang nggak paham terkait dengan VT saya sebelumnya. Di VT saya sebelumnya itu sangat jelas saya mempersoalkan gestur yang ditunjukkan oleh Gibran. Soal kemudian perang argumentasi, perang narasi, saya tidak mempersoalkan itu. Contoh misalnya ketika Gibran bilang kepada Caimin misalnya, Gus Imin enak ya bawa catatan misalnya. Saya nggak ada masalah, itu nggak ada masalah. Itu teknik dalam debat. Tapi sejauh yang saya pelajari ilmu tentang debat, tidak ada atau tidak diperbolehkan kemudian menggunakan gestur-gestur tubuh yang cenderung itu merendahkan lawan debat. Itu loh maksudnya. Coba cara berpikirnya diasah dulu. Saya tidak mempersoalkan perang argumentasinya. Mau misalnya Gibran ke Pak Mahfud bilang nih, Pak Mahfud Anda profesor, saya tidak mempersoalkan itu teknik dalam kemudian menjatuhkan lawan. Tapi kalau kemudian gestur digunakan yang tidak pantas di depan ruang publik dengan gaya-gaya seperti ini, itu tidak ada dalam ilmu debat manapun, itu tidak ada. Dan bahkan itu kalau dalam lomba debat itu bisa mengurangi poin, karena itu cenderung kemudian merendahkan lawan debat dengan gestur. Itu aja sih sebenarnya, simple kok. Anda Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Lagi mau mencari jawaban dari seorang yang nggak punya etika, nggak punya adab, seorang orang tua bergelar profesor dipermalukan. Ini saya seorang petani, jengkel kali pun. Anda memperalat kami petani, Anda mengatakan bertanya kepada petani, biasa itu mengalami kegagalan 3 kali, 2 kali, 3 kali. Gagal apa? Kalian tinggal enak kok, tinggal pilih tanah, anak seorang presiden, tinggal pilih tanah mau ditanah. Memang kalian itu hanya memikirkan anggaran. Ini bibit jagungnya, ini bibit jagungnya. Tinggal lempar inilah apanya ini. Ini hasilnya lebih 2 meter. Bicara memang masalah ubi ataupun singkong. Ini batangnya ini dilempar ke sana itu tumbuh itu Gak ada itu gagal. Kalau hanya sekedar nanam ubi ataupun jagung, gak ada gagal. Belum kalian disuruh menanam tanaman muda seperti itu, kol ataupun tomat. Di mana ada sejarahnya itu gagal nanam ubi sama jagung? Gak ada itu. Gak benar itu. Katanya bergelar tamatan luar negeri. Katanya Menteri Pertahanan. Nanam ubi aja gagal, gak tahu. Malah bawa-bawa narasi nakut-nakutin. Kami gak ada nakut-nakutin. Yang jelasnya kalian itu loh, menghabis-habiskan uang rakyat sesuka hati kalian. Biaya triliunan gagal. Nanam ubi dan nanam jagung masih kata membawa-bawa memperalat kami petani. Petani mana? Katanya sama petani itu nggak ada itu kalau cuma nanam ubi sama jagung gagal. Nggak ada itu. Petani Longor itu yang mengatakan gagal itu nanam ubi sama jagung. Nggak ada itu. Bohong itu. Nanam ubi aja sama jagung kok gagal. Ini nah itu.
Kalian tinggal minta aja loh, tinggal minta anggaran aja loh. Kurang pupuk pasti ada, kurang uang pasti ada. Tanah yang mana kalian suka mau kalian tanamin pasti ada. Malah bilang gagal-gagal. Katanya tamatan luar negeri. Tapi etika nggak ada, nggak beradab. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua. Dalam cuplikan video di season kedua ini kita mendengarkan bersama-sama atau kita menyaksikan bersama-sama bagaimana ini adalah suara rakyat, suara dari seorang petani yang dengan begitu polosnya, yang dengan begitu apa adanya beliau menjawabi tentang debat Cawapres kemarin. Dan ini adalah jawaban yang benar-benar netral yang datang dari suara rakyat. Memang tidak masuk akal. Sudah gundulin hutan berhektar-hektar, tetapi yang ditanam ubi pun tidak ada hasil, lalu jagung malah simpan dalam polybag. Kalau memang demikian jagung harus tumbuh dalam polybag, ngapain harus digundulin hutan? Sewa aja lapangan di Monas atau di JIS, taruh itu pohon jagung, tumbuh dari situ. Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh para petani ini, bahwa anggaran food estate adalah sebuah anggaran yang hanya mau menghabiskan anggaran uang negara. Jelas. Karena buktinya dengan nominal triliunan rupiah, dengan tanah seluas itu, tetapi apa hasilnya sekarang? Tanam singkong, tumbuh jagung. Itu adalah narasi yang lagi viral di media sosial saat ini. Dan lucunya lagi, jagung itu tumbuh dalam polybag. Siapa kira-kira di sini yang tidak berkualitas? Siapa kira-kira di sini yang sedang memanfaatkan situasi? Siapa kira-kira di sini yang songong sebenarnya? Mari, saya berharap bahwa kita sebagai rakyat jangan mau dikibulin, jangan mau dibodohin dengan janji-janji palsu, janji-janji manis dengan gimmick politik. Sebagai rakyat, kita harus berpikir tentang maju atau tidaknya bangsa ini, sejahtera atau tidaknya rakyat ini. Itu keputusan dari kita rakyat, bukan dari mereka yang saat ini menjadi penguasa, bukan dari mereka yang saat ini menjadi pemimpin. Gagalnya semua program-program, gagalnya visi misi, gagalnya mereka tidak mampu untuk membangun bangsa dan negara ini, itu bukan kegagalan dari calon-calon pemimpin itu, tetapi kegagalan dari kita rakyat yang tidak mampu untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Mari, saya mengajak kita semua agar dalam waktu beberapa minggu lagi ini, kita akan memasuki pesta demokrasi. Tepatnya di tanggal 14 Februari 2024 ini adalah waktu yang tidak terlalu lama lagi. Kita dituntun agar kita mampu untuk menggunakan hati nurani kita, agar kita mampu untuk menggunakan logika akal sehat kita dalam memilih pemimpin yang berkualitas, dalam memilih pemimpin yang benar-benar dia bertanggung jawab kepada rakyat, dalam memilih pemimpin yang benar-benar dia punya niat untuk membangun bangsa ini dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Dalam memilih pemimpin yang benar-benar yang nasionalis, mereka yang benar-benar akan mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945, akan mengamalkan Pancasila, akan mengamalkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah PR penting buat kita rakyat Indonesia. Jangan salahkan pemimpin bila pada akhirnya mereka yang terpilih tidak mampu untuk mensejahterakan rakyatnya, tidak mampu untuk membuka lapangan pekerjaan, tidak mampu
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di bangsa ini. Dengan demikian, saya berharap kita sesama rakyat jelata, mari kita saling menyadarkan, saling mengedukasi antara satu dengan yang lain, agar di pesta demokrasi tahun 2024 ini, kita benar-benar memilih pemimpin bukan atas dasar uang 50.000, bukan atas dasar sumbangan beras 5 kg, bukan atas dasar gimmick-gimmick politik yang dilakukan oleh tim relawan maupun pendukung dan paslon-paslon ini. Tetapi kita memilih pemimpin dari hati nurani kita, karena kita memang benar-benar sudah belajar siapa pemimpin yang benar-benar berkualitas, yang punya niat, punya hati, punya kemauan untuk mensejahterakan bangsa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum Cak Imin. Sampean tadi ngomongin soal etika. Saya juga berpikir, sampean punya etika nggak waktu mengambil alih PKB Gus Dur? Terus aku njaluk durene Cak, sak kerdo saya. Oke? Wis ngono ae Cak ya, Cak akeh. Muga-muga sampean eling Cak. Jadi dari debat cawapres malam ini bisa kita simpulin nih ya, orang baik itu akan kumpul sama orang-orang baik, orang-orang jahat akan kumpul sama orang-orang jahat. Nah itu ya, orang-orang yang nggak punya etik ya kumpulnya juga sama orang-orang yang nggak punya etik. Itu udah nggak bisa dirubah, buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nah itu yang terjadi malam ini, kita bisa lihat ya. Jadi buat kamu semuanya, jangan sampai salah pilih. Kita nggak mau punya pemimpin yang tidak punya etika. Ya, debat kedua cawapres telah selesai, alias debat keempat menurut KPU RI sudah selesai. Berarti sudah tidak ada debat lagi cawapres yang akan melenggang untuk pemilu besok Februari. Nah, setelah debat kemarin, saya bisa menyimpulkan bahwa hanya Mas Gibran Rakabuming Raka atau cawapres dari paslon nomor 02 yang paling konsisten dari debat pertama sampai debat kemarin malam. Selamat Mas Gibran. Tapi jangan bangga dulu. Konsisten yang saya maksud itu bukan konsisten yang positif, Mas. Tapi konsisten ngejawab yang ngawur. Bukan jawab berdasarkan data. Sorry nih ya, kalau kata Pak Prabowo, sorry ya, Mas Gibran. Mas Gibran itu rata-rata menjawab pertanyaannya tuh ngawur, nggak berdasarkan fakta. Apakah memang itu karakteristik seorang Mas Gibran? Yang penting saya menjawab, yang penting saya kelihatan keren, yang penting saya kelihatan bisa menjawab semuanya, kayak gitu. Memang itu ya tujuannya debat. Tapi sorry Mas, jangan membohongi publik. Dari sekian banyak jawaban Mas Gibran, ada beberapa yang itu tidak berdasarkan fakta. Jadi saya ingin membuktikan, saya ingin mengungkapkan fakta yang ada, biar masyarakat di luar sana tidak mengalami menerima informasi yang salah. Oke, contoh kenapa saya bisa ngomong Mas Gibran jawabnya ngawur. Nah, gini, yang pertama soal masalah tambang ilegal. Mas Gibran ngomong, seperti cool banget nih ngomong soal tambang ilegal, solusinya cuma satu, cabut aja izinnya. Hello, Mas Gibran lupa ya, ilegal itu tidak berizin. Gimana mau nyabut izinnya kalau itu sudah tidak berizin? Coba, logikanya di mana? Belum lagi Mas Gibran membahas soal impor minyak, ekspor minyak. Tuh, B35 dan B40. Halo, Mas Gibran kayaknya memang bener-bener kurang riset deh. B35 itu baru diimplementasikan kemarin Februari 2023. Dan B40 itu baru mau diuji. Jadi jangan membodohi rakyat Mas. Seakan-akan menjawab dengan cepat, menjawab dengan tengil, tapi ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada. Belum lagi yang membahas tentang pembebasan lahan adat, hutan adat. Mas Gibran bilang dengan pesantainya berdasarkan fakta, pemerintah Indonesia tahun 2023 sudah membebaskan sebanyak 1,5 juta hektar lahan tanah adat, hutan adat.
Tapi faktanya yang tercatat itu hanya sebesar 224.000 hektar sekian yang dibebaskan. Hah. Jadi kalau menurut saya ya lebih mending yang Mas Gibran bilang Caimin bawa contekan ya. Yang penting berdasarkan fakta, nggak ngawur. Kelihatannya menjawabnya dengan lugas, kelihatannya kenceng, tapi ternyata ngawur. Itu enggak sih, karena itu pemelintiran informasi kalau menurut saya. Belum lagi itu secara ilmu ya, secara ilmu nih kita ngomong itu aja udah sesuai fakta. Kita sekarang ngomong sesuai adab dan etika. Mas, sorry, kita sama-sama orang Jawa, tapi saya malu. Kita sama-sama anak muda. Saya juga malu, Mas, sebagai anak muda orang Jawa melihat kelakuan Mas Gibran waktu debat kemarin. Menurut saya Mas Gibran tidak menampilkan seorang anak muda yang beretika, bahkan berasal dari Jawa. Setahu saya, Jawa, apalagi Solo, itu adalah mereka mempunyai tata krama, unggah-ungguh kalau kita ngomong orang Jawa. Tapi Mas Gibran kemarin tidak menampilkan itu sama sekali. Saya sebagai anak muda malu loh, Mas. Jangan sampai orang berpikiran, oh ternyata anak muda tuh seperti ini ya, hanya karena menilai Mas Gibran. Jadi besok saran saya, karena debat ini sudah selesai, besok kalau ada undangan terbuka dari manapun, tolong hadir, diklarifikasi Mas. Dan saran saya, jangan lupa pelajarin dulu sebelum adakan debat. Oke? Kayak gitu. Terima kasih. Menarik guys, ketika kita mendengar pernyataan dari netizen tadi. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang yang bodoh akan bergaul, akan masuk dengan orang yang bodoh. Orang yang tidak beretika akan bergabung dengan orang yang tidak beretika. Dan lain sebagainya, seperti yang kita dengar dalam cuplikan video tadi. Di sini mengingatkan saya akan sebuah narasi yang beredar bahwa orang-orang yang mau mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka itu syaratnya itu sangat mudah. Yang penting mau saja jadi orang bodoh. Kalau tidak salah pernyataan ini dilontarkan oleh Bang Denny Siregar. Terus terang, saya secara pribadi kadang bingung ketika saya berpikir dengan paslon 02 ini. Sering kali melakukan kesalahan-kesalahan, sering kali melakukan blunder, sering kali melakukan pelanggaran pemilu, baik itu di kampanye maupun tata cara, mekanisme yang sudah diatur oleh KPU, yang sudah diatur oleh Bawaslu. Tetap aja mereka selalu menabrak aturan-aturan itu. Lantas, ketika calon-calon pemimpinnya sudah melakukan hal-hal seperti itu, yang lebih bodohnya lagi, lebih konyolnya lagi, para pendukungnya bersorak riang gembira. Bahkan ada yang mau menangis, bahkan ada yang mau mengagung-agungkan bahwa apapun itu, all in Prabowo Subianto, all in Prabowo Gibran. Hello? Apakah hati nurani, logika akal sehat dan pikiran waras Anda masih berfungsi ketika kita memilih, ketika kita sedang mencari siapa calon pemimpin terbaik di bangsa ini? Apakah pembagian amplop yang dilakukan oleh para tim kampanye ataupun dilakukan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka itu dibenarkan? Apakah dengan pembagian hal-hal yang selama ini kita lihat, misalnya peletakan dari atribut kampanye sampai di tempat-tempat wisata seperti yang dilakukan di Welcome to Batam itu, apakah itu dibenarkan? Hello, punya adab, punya sopan santun, punya etika, itu adalah harapan dari kami rakyat jelata kepada kalian-kalian yang merupakan putra-putra terbaik bangsa yang sudah dipercayakan untuk menjadi calon pemimpin di bangsa ini. Tolonglah, edukasikanlah kepada kami rakyat Indonesia dengan hal-hal yang baik,
dengan hal-hal yang benar, agar bisa kami warisi, agar bisa kami jelaskan kepada anak cucu kami kelak, kepada generasi penerus bangsa ini. Bukan melakukan hal-hal yang munafik, bukan melakukan hal-hal yang licik, hanya demi meraih kekuasaan, hanya demi memperoleh kemenangan. Bukan dengan cara-cara seperti itu. Sekali lagi, Indonesia adalah bangsa yang kental dengan adat ketimurannya. Kami minta kepada kalian-kalian para penguasa, kalian-kalian yang dipercayakan oleh rakyat, ajarlah kami dengan budaya sopan santun yang benar, dengan tata krama yang benar, dengan etika yang benar, dengan aturan yang benar, agar kami sebagai generasi penerus bangsa bisa menjelaskan itu di suatu hari nanti kepada anak cucu kami. Lalu poin yang kedua, ketika kita mendengar tanggapan dari cewek tadi, dari mbak tadi, yang menanggapi tentang debat cawapres kemarin. Mungkin itu adalah sebuah fakta yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan, agar kita bisa menjadi pribadi yang sadar, yang melek. Milih pemimpin itu bukan karena suka-suka, milih pemimpin itu bukan karena gimmick, milih pemimpin itu bukan karena amplop, atau milih pemimpin itu bukan karena sumbangan sembako. Kita sedang mencari pemimpin untuk mengayomi bangsa ini dari 2024 sampai 2029. Waktu yang cukup lama, 5 tahun lamanya. Dengan demikian, apakah dengan amplop, dengan sumbangan sembako, atau dengan goyang gemoy, ataupun dengan janji-janji gratis yang tidak penting, yang tidak masuk akal itu akan menafkahi hidupmu, akan memenuhi hidupmu selama 5 tahun yang akan datang? Tidak. Kita hanya mengharapkan kepada calon-calon pemimpin kita ini, ketika mereka terpilih, mereka bisa berpihak kepada kita rakyat Indonesia. Mereka bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bisa berpihak, yang bisa menguntungkan kita rakyat Indonesia. Itu saja poin pentingnya. Kita yang saat ini sebagai seorang petani, pergantian pemimpin sehebat apapun, kita akan tetap menjadi sebagai seorang petani. Kita yang saat ini menjabat sebagai guru, akan tetap menjadi sebagai seorang guru. Yang saat ini menjadi sebagai seorang buruh, sebagai seorang nelayan dan lain sebagainya, kita akan tetap menekuni pekerjaan kita untuk mendapatkan rupiah, untuk mengais rezeki, untuk mengisi isi perut kita. Mari. Saya kadang-kadang bingung, kadang-kadang kasihan jika kita memilih pemimpin hanya karena rasa iba, hanya rasa tidak tega. Bahkan ada narasi kasihan, dia sudah nyalon 3 kali dan dikalahkan terus. Hello, cobalah sebagai rakyat Indonesia, mari kita saling menyadarkan antara satu dengan yang lain. Semua yang kita lakukan, yang kita suarakan, bukan untuk siapa-siapa, untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk generasi penerus bangsa kita. Mari kita lanjutkan lagi. Pilih presiden pakai otak, gak usah pakai hati, gak usah pakai perasaan. Lu lihat visi misi capresnya, lu lihat masalah fundamental yang ada di negeri kita itu apa? Pendidikan, korupsi. Lu lihat siapa capres yang paling potensial untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Kita itu 80% ke atas baru lulus SMA. Jadi masalah pendidikan kita itu masih sangat fundamental. Nah, lu lihat capres mana yang paling relate dan paling possible untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Lu jangan mau disogok sama program-program yang memang gak ada gunanya. Lu lihat, misalkan ini program makan dan susu
susu gratis relate gak sama masalah yang lagi dihadapin sama masyarakat-masyarakat di kita? Terus lagi masalah korupsi. Lu lihat siapa yang paling bisa menyelesaikan masalah-masalah korupsi. Lu gak usah marah-marah kayak kemarin kejadian Rafael Alun, terus Dirjen Pajak, ada indikasi korupsi triliunan di Dirjen Pajak gitu. Rafael Alun, Mario Dandi yang kayak gitu lu marah-marah. Lu mau lihat kayak gimana tuh orang-orang kayak gitu di treatmentnya kayak gimana? Dimiskinkan atau ditambah gajinya, ngerti gak lu? Kalau sekarang lu milih presiden gak tepat atau salah, lu jangan marah-marah nanti ketika ada kasus-kasus hukum yang memang tidak bisa diselesaikan secara adil menurut lu. Kalau menurut lu korupsi itu adil dihukum 2 sampai 3 atau 4 tahun gitu dan tidak dirampas asetnya, ya lu pilih presiden yang memang programnya kayak gitu, ngerti gak lu? Tapi kalau lu pengen ngelihat koruptor-koruptor dihukum berat seperti dimiskinkan, lu pilih capres yang punya program kayak gitu. Lu lihat lagi, lu mau nggak anak-anak 5 tahun ke depan akses pendidikannya mudah? Lu pilih presiden yang kayak gitu, ngerti lu? Apakah akan membawa masyarakat kita jauh lebih baik dipimpin oleh dia? Pemimpin itu cerminan orang yang dipimpin. Jadi milih pemimpin itu cerminan dari orang-orang yang dipimpin. Makanya siapapun nanti yang mimpin lu, itu adalah cerminan dari orang yang dipimpin atau dari rakyatnya atau dari masyarakatnya. Jadi lu stop untuk berantem mau pilihan lu 1, 2 atau 3. Saran dari gua, pilih pakai otak, pilih pakai otak. Halo, salam dari Bandung. Aku mau komen sedikit aja tentang debat cawapres yang semalam. Itu etikanya benar-benar ada sih untuk anak muda. Jadi anak muda sekarang kalau beretika tuh kayak gitu ya, lebih sopan banget ke orang tua. Even orang tua itu bukan orang tua kita tuh harus kayak gitu ya. Nah terus aku juga mau nanya nih tentang izin pertambangan. Kan dia ilegal, terus apanya yang mau dicabut? Gimana sih yang dicabut tuh apanya? Aku bingung. Jelasin aku dong. Terus juga nih satu lagi nih, aduh, itu menteri udah ikut bersuara. Jadi bapak paman nggak cukup. Jadi sekarang Pak Menteri juga harus turun-turun gunung tuh semuanya. Aduh, maaf ya. Lagunya Belimbing Sayur semalam, gak elah, gue nyelap banget ngelihatnya apa. Pakai nunduk-nunduk ngeledekin orang, harusnya nggak boleh begitu. Kita nih harus punya adab sama yang tuaan, biarpun kita bener kata Caimin. Yang namanya lawan debat tuh temen diskusi, ya nggak? Nah, bukan berarti ledek-ledekan. Lah kalau begitu mah debat sama gua aja, ya nggak? Siapa yang tepuk tangannya paling banyak, siapa yang ketawanya paling rame, berani gua kalau debat model begitu. Tuh kita nih debat itu semalam itu kan yang nonton nasional, ya nggak? Nah anak muda coba pikir ulang dah, masa kita punya pemimpin begitu gayanya? Ya mikir, kalau yang pada kuliah mikir lah. Gua aja malu ngeliatnya, kalau bisa gua sebagai pendukungnya semalam gua nonton dia gua pakai helm, saking malunya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian pada kesempatan ini. Semoga saja ya, cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir ini bisa menyadarkan kita dan bisa mengetuk pintu hati kita, bisa mengarahkan kita bahwa di Pilpres 2024 ini kita mampu untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Pemimpin-pemimpin yang memang dia punya niat, dia punya hati untuk memajukan bangsa dan negara ini, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tentunya saya dan Anda punya harapan yang sama. Kita ingin bahwa bangsa ini, negara ini, rakyat Indonesia, kita penghuninya bisa lebih baik dari hari ini. Itu saja kata kuncinya. Dengan demikian, saya berharap bahwa sebagai bangsa yang baik, sebagai orang yang baik, mari kita sama-sama belajar, sama-sama melihat. Semoga dengan waktu yang tidak terlalu lama lagi ini, pilihan kita memang benar-benar sudah mengerucut. Sehingga di tanggal 14 Februari tadi, kita tinggal masuk ke bilik suara dan kita tinggal memilih siapa yang sudah kita yakinkan dalam diri kita, yang sudah kita pelajari track recordnya atau rekam jejaknya, yang sudah kita lihat bahwa orang ini adalah pribadi yang berkualitas. Saudaraku sebangsa dan setanah air, poin penting yang disampaikan dalam cuplikan video yang terakhir tadi, di season terakhir tadi, itu ada seorang anak muda yang dengan begitu tegasnya
mau mengetuk pintu hati kita, mau menyadarkan kita rakyat Indonesia bagaimana syarat kita mau memilih seorang pemimpin. Gunakan hati nurani, berpikirlah secara kritis, berpikirlah secara waras dengan logika akal sehat kita. Sekali lagi, semoga saja debat cawapres kemarin bisa menyadarkan kita dan bisa mengetuk pintu hati kita. Siapa kira-kira yang lebih berkualitas? Hal-hal blunder yang dilakukan oleh cawapres kemarin semoga bisa membuka mata hati kita dan bisa mengingatkan kita bahwa perilaku politik yang terjadi akhir-akhir ini, yang semakin memanas akhir-akhir ini, jangan sampai akan membawa kehancuran untuk negara tercinta kita, untuk bumi pertiwi ini. Mari kita jaga, mari kita rawat, dan mari kita bela dengan kebaikan, dengan kebenaran, karena hanya kebaikan dan kebenaran yang akan membawa kita pada kemenangan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu menggunakan logika akal sehat kita agar kita bisa berpikir waras.